Masih barengan sama gue Dimas dalam masih dengerin Radio Gadget One and Only Gadget Radio. Dan ya di rekan gue sekarang sudah ada salah satu handphone baru dari Infinix. Ini adalah Infinix Note 50s 5G Plus. Jujur gue nggak tahu kenapa ada 5G Plus di bagian belakang namanya, tapi ini adalah salah satu jajaran Infinix Note 50 series yang sebenarnya kemarin kita udah sempat bahas juga, yaitu Infinix Note 50 Pro. Dan di tangan gue sekarang adalah Infinix Note 50s 5G Plus. Di video kali ini gue bakal unboxing, pengen cari tahu isi dalam paket penjualannya kayak gimana, detail spesifikasinya seperti apa, rasain build quality-nya kayak gimana, dan nanti kita juga bakal tipis-tipis nyobain kemampuan kamera dari handphone yang satu ini, serta ada fitur yang menarik di handphone yang satu ini yang nggak ada di handphone kebanyakan teman-teman. Dimana di bagian backdoor-nya katanya handphone yang satu ini wangi. Nanti kita bakal cari tahu sewangi apa Infinix Note 50s 5G Plus. So buat lo yang penasaran sama Infinix Note 50s 5G Plus, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke, teman-teman, jadi seperti ini penampilan box dari Infinix Note 50s 5G Plus. Di bagian depannya di sini ada keterangan Infinix Honor of King karena memang dia bekerja sama dengan Honor of King. Ada keterangan internal storage-nya 256GB dan juga RAM-nya ada di 16GB. Tapi di sini dia tidak pure yang 16GB, melainkan 8 plus 8GB. Ada gambar 50 di sini atau angka 50 di sana. Terus juga di sini ada logo dari Honor of King, ada keterangan Infinix AI, ada keterangan Note 50s 5G Plus. Dan juga di sini ada karakter dari Honor of King, serta di sini ada keterangan nilai jual utamanya 3D Curve 144Hz AMOLED MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, dan juga untuk layarnya dia sudah terlindungi oleh Corning Gorilla Glass. Di bagian sebelah kanan boxnya di sini ada keterangan Note 50s 5G Plus, ada kartu perdana smartphone, dan juga ada keterangan 50 atau angka 50 di bagian bawah sebelah sini. Di bagian sebelah kiri boxnya di sini ada keterangan Note 50s 5G Plus. Dia juga sudah menggunakan JBL untuk soundnya, dan juga di sini ada keterangan 144Hz wet dan juga greasy touch. Artinya handphone yang satu ini teman-teman bakal tetap responsif meskipun kita menyentuh layarnya dalam kondisi tangan kita basah ataupun juga tangan kita berminyak, teman-teman. Terus juga di sini ada keterangan splash proof IP64 dan juga ada keterangan NFC, serta di sini ada keterangan 12 bulan untuk garansinya. Di bagian atas boxnya di sini ada keterangan Infinix Honor of King, sedangkan di bagian bawahnya di sini ada keterangan untuk nomor IMEI dan juga untuk warna yang lagi gue pegang sekarang ini adalah Marine Drift. Jujur gue nggak tahu warna Marine Drift itu seperti apa. Sedangkan di bagian box belakangnya ya di sini ada keterangan nilai jual utamanya lagi Note 50s 5G Plus 256GB plus 8GB, dan juga di sini ada keterangan 3D Curve 144Hz AMOLED Corning Gorilla Glass, ada keterangan Dimensity 7300 Ultimate, dan dia menggunakan 64MP Sony IMX682 untuk kameranya. Ada keterangan premium design, baterainya ada di 5200 mAh dengan 45 watt fast charging, Auron Fast Charge 3.0, dan juga dia di sini ada sertifikasi TUV Certified Drop Resistant, yang artinya kalau misalkan handphone ini jatuh tipis-tipis harusnya bakal tetap aman. Dan juga di sini ada keterangan Sound by JBL. Dan yaudah, yuk langsung kita buka aja boxnya supaya nggak kelihatan mantul-mantul di kamera juga, teman-teman. Oke, boxnya seperti ini, dia made ya. Untuk teksturnya ya seperti kebanyakan box Infinix yang sudah beredar di pasaran, dia tidak ada selongsongannya. Jadi yaudah, yuk langsung kita buka aja boxnya. Oke, seperti ini di bagian sebelah sininya kosong, dan kita langsung dihadapkan sama handphonenya yang warnanya adalah Marine Drift. Oke, kita taruh dulu aja handphonenya. Pas gue pegang sih berasa tipis handphonenya. Di dalam paket penjualannya kita mendapatkan kartu perdana smartphone, dan kita di sini juga mendapatkan SVIP card ya. Jadi ini kalau misalkan lo mau bawa handphonenya nanti ke service center teman-teman, nah itu dia bakal mendapatkan layanan yang lebih prioritas dibandingkan dengan beberapa Infinix yang lainnya ya, beberapa handphone Infinix yang lainnya. Seperti itu. Ada SVIP card di sana. Oke, terus di sini juga kita bakal dapat buku petunjuk penggunaan Note 50s 5G Plus. Kita juga bakal mendapatkan satu buah casing yang saat ini casingnya adalah modelnya jelly case seperti ini, tapi dia ada tekstur kulit jeruk di bagian belakangnya. Ada keterangan Infinix 5G Plus ya, bagian kameranya sudah kelihatan seperti ini. Dan ini cukup tipis dan cukup lentur teman-teman. Dia ada tekstur kulit jeruknya nih. Mudah-mudahan sih kelihatan ya di kamera.
Oke, seperti itu. Terus juga di sini kita bakal dapat kabel charger yang ujungnya ini ada USB Type-C dan juga USB Type-A. Jadi dia USB Type-A itu USB Type-C, bukan USB Type-C itu USB Type-C. Terus juga di sini kita bakal dapat sebuah charger atau sebuah kepala charger yang punya output ada di 45 watt dengan ukuran yang lumayan besar dan cukup berbobot nih teman-teman untuk chargernya. Dan yang kerennya di sini kebetulan yang lu lihat di bagian pojok sebelah sini ini adalah laptop Infinix dengan charger 45 watt. Artinya lo juga bisa menggunakan charger 45 watt ini dipakai untuk charger laptopnya Infinix ya. Keren banget kalau menurut gua. Oke, seperti itu. Dan terakhir kita di sini bakal dapat satu buah SIM ejector. Ini agak anomali karena ditaruhnya di posisi bagian bawah, biasanya tidak yang sebawah ini naruhnya. Dan ini gue mau keluarin dan gue bakal beresin dulu untuk boxnya, nanti kita bakal fokus sama handphonenya ya. Agak susah ngeluarinnya. Oke teman-teman, jadi seperti ini Infinix Note 50 S5G Plus masih terbungkus sama plastik dan ada beberapa nilai jual utamanya lagi. Jadi ya udah, yuk langsung kita selorotin aja handphonenya supaya kita bisa lihat juga gimana sih detail dari Infinix Note 50 S5G Plus-nya. Oke, seperti ini dia bentukan kameranya masih mirip sama Infinix Note 50 Pro ya, yang di bagian sebelah sini ya. Ini Infinix Note 50 Pro, ini adalah Infinix Note 50 S5G Plus. Gue agak cukup agak anomali kalau menurut gue, karena yang Infinix Note 50 Pro ini dia masih menggunakan MediaTek G100 ya, Helio G100, sedangkan untuk yang Infinix Note 50S ini dia menggunakan Dimensity 7300 Ultimate. Dan yuk langsung ini kita kletek aja. Oke, dia sudah terkletek teman-teman, dan ya seperti ini penampilan bagian belakang dari Infinix Note 50 S5G Plus-nya. Dia dibalut sama leather ataupun juga semacam kulit sintetis gitu. Untuk di bagian frame-nya ini dibikin finishingnya matte, dan gue suka dibikin finishing matte seperti ini karena terlihat elegan dan juga terlihat kokoh teman-teman. Oke, seperti ini. Dan ini untuk materialnya dia masih dari plastik ya harusnya, karena di sekeliling bodinya gue tidak menemukan garis antena, tidak seperti di Infinix Note 50 Pro yang sebelah sini ya teman-teman, dia menggunakan bahan dari aluminium karena dia di sini ada garis-garis antenanya. Tapi kalau di Infinix Note 50 S5G Plus ini dia tidak ada garis antena, jadi gue berasumsi untuk handphonenya ini dia menggunakan material dari polikarbonat dan dia cukup ringan handphonenya teman-teman. Ini handphonenya ringan banget, jadi berasa nyaman banget dipegang satu tangan kayak gini. Ya, handphonenya berasa ringan seperti ini. Dan ini berasa lembut juga, dan gue pengen tahu katanya bagian belakangnya ini dia wangi. Oh, iya wangi. Iya, wangi teman-teman. Ini wanginya kayak parfum. Wanginya sih wangi perempuan sih kalau menurut gue. Ini wangi-wangi yang biasa dipakai sama cewek untuk parfum ya. Mewah sih wanginya. Mewah wanginya, tapi wanginya tuh tipis aja, nggak yang bener-bener baru berasa. Mungkin dia bakal berasa kalau misalkan kita gosok-gosokin kayak gini. Tahu nggak sih kalau misalkan ada sampel minyak wangi di majalah gitu kan, itu biasa kita harus gosok-gosok kayak gini, baru dia wanginya keluar teman-teman. Tapi dia wangi ya, wangi ini beneran. Wangi. Ya, beneran wangi teman-teman, dan ya ini berasa feel-nya mewah karena dia kayak semacam dari kulit kayak gitu, dan dia punya tekstur yang lumayan oke lah kalau menurut gua. Di sini ada keterangan Infinix 5G Plus, dan di bagian belakang sini ada dua buah kamera, ada satu buah kamera lagi kecil di sini, dan di bagian bawah sini gue nggak tahu apakah dia punya sensor untuk sama seperti di Infinix Note 50 Pro yang ada sensor untuk ngukur detak jantung. Kayaknya sih yang di sini ya gue belum tahu ya. Nanti kita bakal coba cari tahu juga ya. Gue nggak bisa bilang mengasumsikan ini tidak ada gitu teman-teman. Terus juga di sini ada keterangan 64 megapiksel AI kamera, ada satu buah LED flash di sana. Di bagian atasnya di sini ada keterangan sound by JBL yang kok miring ya nyetaknya. Ini nyetaknya agak miring sedikit. Oke, seperti itu. Terus juga di sini ada grill speaker di bagian atas. Terus di sini ada untuk mikrofon, satu buah mikrofon. Di bagian sebelah kirinya ini polosan aja, sedangkan di bagian bawahnya di sini dia ada satu buah slot SIM tray yang kalau kita buka harusnya sih dia nggak ada micro SD-nya ya. Tuh, kan benar teman-teman, dia tidak ada micro SD-nya. Jadi lo harus pilih antara menggunakan SIM 1 dengan SIM 2 aja. Tidak bisa menggunakan SIM 1 dengan
micro SD teman-teman ya, karena cuman ada 2 slot SIM tray aja di sana. Oke, di sini ada satu buah mikrofon, ada port USB Type-C dan juga ada grill speaker di bagian bawahnya serta di bagian depannya di sini ada layar yang punya ukuran 6,6, 6,7 inci, ada satu buah kamera di bagian depan sini dan juga dia sudah ada pelindung dari anti gores bawaan seperti ini. Dan ya udah teman-teman, ini handphonenya mau gue nyalain dulu, nanti kita bakal balik lagi setelah handphonenya nyala ya. Gue bakal setting-setting, gue bakal install beberapa aplikasi juga. Oke? Oke teman-teman, ini handphonenya sudah gue nyalain dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Iya, jadi kayak gini teman-teman tampilan pertama dari Infinix Note 50 S5G Plus-nya. Dan ya untuk bezelnya seperti yang bisa lihat, karena dia layarnya ini melengkung baik di bagian kanan ataupun juga di bagian kiri, dia bezelnya lumayan tipis ya. Untuk bezel atas, bezel bawah, kanan kirinya ini terlihat cukup tipis dan sangat-sangat simetris nih teman-teman. Dan ya ini layarnya memang dia refresh rate-nya bisa mentok sampai di 144 Hz, tapi dia tidak yang akan selalu di 144 Hz, melainkan akan jalan di 144 Hz itu kalau misalkan kita lagi main game aja nih teman-teman. Dan gue udah download beberapa aplikasi, cuma di sini gue pengen nunjukin dulu kalau misalkan layarnya ini dia punya fingerprint di dalam layar gitu teman-teman ya, fingerprintnya di dalam layar. Dan seperti ini untuk kecepatan baca fingerprintnya, dia bisa dibilang cukup cepet ya. Nah seperti itu teman-teman untuk fingerprintnya. Oke, dia bisa dibilang cukup cepet. Jadi kita nggak yang harus taruh fingerprintnya itu agak lama dia baru kebuka layarnya, enggak, tapi kita taruh sebentar aja, dia fingerprintnya udah bisa langsung kebuka. Dan seperti yang bisa lo lihat, karena dia di sini layarnya udah menggunakan AMOLED ya, dia punya fitur Always On Display. Tapi sayangnya memang untuk fitur Always On Display-nya ini dia tidak yang bakal nyala terus-terusan, melainkan cuma di 10 detik aja ini nyalanya untuk si Always On Display-nya. Tapi ya udah lumayan lah ya. Terus juga setelah gue lakukan pengecekan ya teman-teman, yang ada di bagian bawah sebelah sini ya, di bagian bawah kameranya, ini dia punya fitur yang namanya adalah Active Halo teman-teman. Kita lihat di sini dia punya fitur yang namanya pencahayaan halo aktif atau Active Halo. Tapi setelah gue cobain juga di Infinix Note 50 Pro ya, dia Active Halo-nya bisa RGB, sedangkan di Infinix Note 50 S5G Plus ini dia tidak bisa RGB, melainkan cuma warna putih aja. Nih di sini gue tunjukin. Oke, nah di sini dia bisa RGB kayak gini teman-teman. Sedangkan di Infinix Note 50 S5G itu dia cuman ada di warna putih aja dan dia tidak ada untuk sensor pembaca detak jantung di bagian belakang sebelah sini. Jadi murni cuman sebagai lampu indikasi aja kalau misalkan kita ada notifikasi masuk, terus misalkan kita melakukan charger ataupun juga seandainya kita melakukan hal-hal yang lain yang bisa bikin si bagian belakang atau Active Halo-nya ini dia nyala teman-teman. Oke, seperti itu. Dan gue mau kasih lihat juga di sini sama lo untuk detail dari spesifikasi handphone ya. Seperti yang bisa lo lihat di sini, ponsel saya, dia ini basisnya menggunakan Android 15 ya. Dia pakai XOS 15.0.3. Nama perangkatnya adalah Infinix Note 50S 5G. Penyimpanannya ini dari 256GB sudah kepake di 40GB. Cuman gue udah download beberapa game juga, gue udah download beberapa aplikasi juga. Jadi ini nggak valid kalau misalkan seandainya gue bilang pas pertama kali handphonenya dinyalain bakal kemakan di 40GB. Seperti itu ya. Modelnya Infinix X6870, CPU-nya menggunakan Dimensity 7300 Ultimate, RAM-nya ada di 8GB, tapi lo bisa expand lagi sampai 8GB, jadi totalnya ada di 16GB. Cuman saran gue ya teman-teman, RAM 8GB itu udah lumayan besar, jadi nggak harus lo tambahin pakai RAM expansion lagi, karena menurut gue ya teman-teman, RAM 8GB itu kan dia sudah besar, dan speed antara RAM dan juga internal storage yang dipakai untuk RAM itu dia tidak sama. Jadinya nanti sistem akan membaca speed yang paling pelan kalau misalkan kita mengaktifkan fitur memory fusion seperti ini, oke? Dan ya seperti yang bisa lo lihat juga di sini untuk kamera belakangnya, dia ada 2 buah aja. Ternyata kamera belakangnya ada di 64 megapiksel plus 2 megapiksel. Ada kamera depan 13 megapiksel, baterainya ada di 5200 mAh dengan layarnya itu ada di 1080 x 2436 piksel. Dengan versi Androidnya dia adalah versi Android 15. Oke, seperti itu untuk detail spesifikasi dari sistemnya. Sekarang kita lihat di sini untuk device info hardware ya. Oke, seperti yang bisa lo lihat di sini, umumnya seperti ini, dia RAM-nya
RAM-nya 8 GB LPDDR4X, terus juga dia menggunakan UFS 2.1 kalau nggak salah. Terus juga di sini SoC-nya Dimensity 7300 Ultimate. Nah, Dimensity 7300 Ultimate ini dia punya dua cluster ya teman-teman, di mana cluster yang pertama itu ada di 4x2,5 GHz Cortex A78 dan 4x2 GHz Cortex A55. Dia jalan di arsitektur 64 bit dengan fabrikasi ada di 4 nanometer. Ini kecil, harusnya dia bakal irit daya juga. Terus di sini untuk sistemnya seperti yang tadi udah gue jelasin, layarnya juga sama seperti yang gue jelasin, penyimpanannya seperti ini, dia menggunakan LPDDR4X, kameranya ini agak sedikit berbeda dengan yang ada di sistem ya teman-teman, karena di sini dia kebacanya cuman ada di sekitaran 16 megapiksel. Tadi kan ada di 64 megapiksel ya. Jadi dia kemungkinan besar ada di pixel binning ya, kayak gitu. Baterainya 5200 mAh, untuk suhunya seperti ini. Sensornya ini dia cukup lengkap ya. Ada accelerometer, ada cahaya, ada proximity meter, ada magnetometer, dan juga ada gyroscope. Oke, seperti itu. Buat lo yang penasaran sama skor AnTuTu benchmarknya, MediaTek Dimensity 7300 Ultimate ini bisa mendapatkan skor sebesar 691.106 poin. Sedangkan untuk internal storage testnya di sini dia bisa mendapatkan skor sebesar 72.672 poin dengan speed bacanya itu ada di 1 GB per detik, sedangkan untuk speed tulisnya itu dia ada di 873 MB per detik, dan dia di sini ada keterangan AI read-nya ya teman-teman. AI read-nya itu ada di 152,0 MB per detik nih teman-teman. Jadi lumayan cukup besar untuk storage testnya untuk yang si Infinix Note 50 S5G ini. Jadi harusnya buat buka tutup aplikasi, buat booting dari si handphonenya itu dia nggak akan ada kendala. Terus kemudian untuk LCD-nya sendiri di sini dia bisa sampai dengan 10 sentuhan jari. Oke, seperti yang bisa lo lihat, dia di sini bisa sampai 10 sentuhan jari. Oke, kayak gitu, dan sekarang kita lihat juga untuk kestabilan prosesornya. Tadi gue juga udah melakukan pengujian di 3D Mark. Buat lo yang penasaran sama bagaimana kestabilan dari handphone yang satu ini, kita lihat di sini. Oke, dia berhasil mendapatkan kestabilan ada di 99,6%, yang artinya menurut gue ini sangat-sangat stabil ya prosesor Dimensity 7300 Ultimate ini. Tadi gue juga sudah melakukan pengujian untuk Geekbench 6 ya. Di sini untuk Geekbench 6-nya seperti yang bisa lo lihat, kita lihat di sini historinya. Oke. Nah, dia untuk single core-nya mendapatkan skor sebesar 1036 poin, sedangkan untuk multi core-nya dia bisa mendapatkan di angka 3081 poin. Bukan yang besar-besar banget, tapi harusnya dia sudah cukup untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya yang mau gue liatin sama lo di sini adalah kemampuan kamera dari si Infinix Note 50 S 5G. Untuk pilihan menunya di sini cukup lengkap ya. Ada vlog, ada video, ada AI cam, ada portrait, ada super malam, ada lainnya. Dan di lainnya ini di sini dia ada portrait AIGC, ada gerak lambat, ada selang waktu, ada video ganda, ada panorama, ada super makro, ada pro, ada sky shop, dan juga ada dokumen. Sedangkan untuk pro-nya di sini dia cuman untuk yang foto aja ya, bukan untuk yang video. Sedangkan untuk kemampuan perekaman videonya di sini seperti yang dia bilang di boxnya, dia bisa merekam hingga 4K 30 fps nih teman-teman ya. Ada pilihannya 4K 30 fps dan dia punya fitur stabilisasi video bahkan di 4K-nya. Ada 1080p di high fps. Gue di sini nggak tahu high fps ini dia bakal jalan di 60 fps atau enggak. Sepengetahuan gue ya, sependek pengetahuan gue sih high FPS itu ada di 60 FPS, tapi kemarin ada yang komplain juga katanya high FPS itu jalan di 40 sampai 50 FPS doang. Terus juga di sini dia ada 1080p 30 FPS dan juga ada 720p 30 FPS. Sedangkan untuk kamera depannya dia bisa merekam hingga sama ya teman-teman 4K di 30 FPS, dan dia pun juga ada fitur stabilisasi videonya juga, baik kamera depan dan juga kamera belakang. Dan ya udah, kita cobain aja kemampuan kamera dari si Infinix Note 50 S 5G yang satu ini, dan berikut adalah sampelnya. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Infinix Note 50 S 5G Plus. Ini direkam di resolusi tertingginya dia, ada di 4K 30 fps, dan ini stabil banget karena memang dia ada fitur stabilisasi videonya, teman-teman. Ya, sensor Sony IMX682 ya kalau nggak salah ya. Seperti ini kemampuan kamera belakang dari Infinix Note 50 S 5G Plus. Ini gue pegang pakai tangan aja dengan kondisi jalan kaki seperti ini. Kita coba untuk dia agak sedikit lari ya.
Oke, kayak gini kalau gue pakai agak sedikit lari teman-teman, dan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 20-30 cm, dan ini merupakan sampel mikrofon dari Infinix Note 50S 5G Plus-nya. Sekarang kita cobain untuk kamera yang ada di bagian depannya ya. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Infinix Note 50S 5G Plus. Ini direkam di resolusi yang sama 4K 30 fps dengan fitur kestabilannya itu dia juga aktif, teman-teman. Seperti ini, gue jalan kaki aja arah mataharinya mendung. Nah, langitnya mendung seperti ini, teman-teman. Jadi, gue nggak bisa tahu posisi mataharinya ada di sebelah sana. Harusnya sih di sebelah sana nih, mataharinya. Mataharinya ada di sebelah sini. Dengan kondisi HDR-nya ya standar lah ya. Dia emang agak putih semua untuk langitnya, dan nggak kelihatan yang bertekstur gitu langit ya. Nggak begitu kelihatan untuk tekstur dari langitnya. Tapi seperti ini untuk kemampuan kamera depannya, ini jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 sampai ke 50 cm. Kita coba untuk dia agak sedikit lari ya. Oke, seperti itu kalau misalkan kondisinya gue agak sedikit lari. Dan sekarang kita bakal cobain kemampuan kamera yang dual video ya. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel dual video dari Infinix Note 50S 5G Plus. Ini direkam di resolusi tertingginya. Kalau di dual video itu ada di 1080p 30 fps, atau lo bisa juga pilih di 720p 30 fps. Dengan kondisi kestabilannya menurut gue sudah cukup. Ini mataharinya mulai muncul. Nah, mataharinya di sana. Sebenarnya untuk kamera belakang, kalau menurut gue, dia SDR-nya cukup berasa. Tekstur langitnya itu kelihatan gitu ya, tekstur awannya itu ada. Terus juga separasi antara warna langit putih dan juga langit yang agak gelap itu kelihatan. Menurut gue cukup oke untuk kamera yang ada di bagian belakangnya. Tapi untuk kamera depannya, nih dia langsung putih semua kayak gini. Jadi untuk kamera depannya HDR-nya menurut gue agak sedikit kurang berasa gitu, karena tekstur dari awannya itu nggak begitu kelihatan kalau misalkan gue arahin ke arah langit kayak gitu, teman-teman. Cuma ya seperti ini, dia masih oke dipakai untuk kebutuhan vlogging deh. Untuk stabilannya menurut gue juga cukup oke, tapi kalau misalkan emang lo pengen lebih stabil lagi, ya ada baiknya lo pakai gimbal aja, teman-teman. Oke, sekarang kita balik lagi ke studio ya. Oke, seperti itu teman-teman kemampuan kamera dari si Infinix Note 50S 5G-nya. Sekarang gue mau cobain kemampuan main game di handphone yang satu ini. Tapi gue nyobainnya satu game aja ya, yaitu main game Honor of King. Ini adalah game yang memang bekerja sama dengan si Infinix Note 50S 5G-nya. Oke, ada telepon teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke dalam lobby game dari Honor of King, dan langsung aja kita lihat di sini untuk pengaturan grafisnya. Ini masih default aja, belum gue otak-atik. Dia untuk settingan FPS-nya ada di tinggi, resolusinya ada di tinggi, kamera ketinggian kameranya itu ada di standar. Terus animasi UI-nya itu dia aktif, mode FPS ditingkatkannya ini dia tidak aktif, tapi mungkin bisa kita aktifkan ya. Kita coba di sini, kita aktifkan. Terus juga untuk FPS-nya kita bikin maksimal. Oke, dia minta konfirmasi di sini. Oke, seperti itu. Dan untuk resolusinya kita naikin sampai ke ultra. Dan untuk kualitas grafisnya apakah bisa sampai ke paling mentok? Oke, ternyata dia bisa, teman-teman. Oke, bisa dinaikkan sampai mentok ultimate seperti ini. Oke, tapi dia FPS-nya langsung turun ke ultra. Oke, seperti itu. Dan yuk langsung kita masuk aja ke dalam pertandingannya. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam pertandingannya dari game Honor of King di Infinix Note 50S 5G Plus. Gue masih nggak tahu sih kenapa dikasih nama Infinix Note 50S 5G Plus. Kayaknya apakah dia sudah bisa menangkap jaringan 5G Plus gitu kan? Kesannya seperti itu, teman-teman. Dan ya, di sini untuk gamenya berjalan sangat-sangat lancar ya. Untuk suhu dia mulai agak berasa anget, padahal ini gue baru mulai aja pertandingannya. Tapi udah mulai berasa agak anget di deket frame kameranya. Oke. Seperti ini, tapi untuk penangkapan sinyalnya dia aman ya teman-teman. Pingnya di situ warnanya hijau. Ini juga untuk anti gores bawaannya enak kalau menurut gue, licin, plus juga handphonenya itu tipis, jadi enak dipegang dua tangan seperti ini, nggak begitu berat juga handphonenya. Jadi harusnya aman sih ini kalau dipakai untuk main game sekelas Honor of King ataupun juga game sejenis kayak Mobile Legends gitu, teman-teman.
berasa aman banget dipakainya, enak juga, nyaman untuk digenggamnya. Oke, seperti itu. Dan ya mungkin segini dulu aja teman-teman pembahasan gue mengenai Infinix Note 50 S5G Plus. Gue belum bisa cerita banyak, baru kasih kisi-kisi dulu aja sama lo. Gue belum bisa ceritain gimana rasa pakainya, terus juga gimana kondisi penangkapan sinyalnya dipakai untuk GPS itu bakal akurat atau enggak, terus gimana kondisi baterainya bakal boros atau enggak, nyaman atau enggaknya. Gue belum bisa cerita panjang karena memang ini baru video unboxing, impresi pertama, ngetes kemampuan kamera, dan juga tipis-tipis main game di handphone yang satu ini. Dan mungkin segini dulu aja ceritanya. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.